Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradita Fistianingsih, mahasiswa jurusan Informatika Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hizbullah, Jombang. Dalam video ini saya akan membahas mengenai teori kepuasan atau konten teori yang merupakan bagian dari teori motivasi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Achievement, Motivation, dan Training. Motivasi adalah bagaimana cara mengarahkan sumber daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif guna mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hussein Umar, mengemukakan bahwa teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama teori kepuasan atau konten teori, dan yang kedua adalah teori proses. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai konten teori atau teori kepuasan. Teori kepuasan ini mendasarkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu sehingga mereka mau melakukan aktivitasnya. Teori ini mencoba memberitahu tentang kebutuhan apa yang memuaskan dan yang dapat mendorong semangat kerja seseorang. Semakin standar kebutuhan dan kepuasan yang diinginkan, maka semakin giat seseorang untuk bekerja. Teori kepuasan ini dikenal antara lain yang pertama ada teori hierarki keputusan dari Abraham Maslow atau yang biasa kita kenal sebagai teori Maslow. Menurut teori ini, kebutuhan biologis dan psikologis yaitu berupa material maupun non-material. Dasar teori ini adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang keinginannya tak terbatas atau tiada henti. Konsep teori motivasi Maslow, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan biologis dan psikologis. Kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan memotivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan menimbulkan tekanan internal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Tingkatan kebutuhan Maslow itu ada kebutuhan fisiologis, kemudian akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan atau martabat, dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori X dan Y, adalah teori motivasi yang diciptakan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1950. Teori ini digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Teori X menekankan pengawasan ketat di dalam eksternal dan lingkungan. Contohnya melihat karyawan sebagai orang yang malas dan tidak termotivasi, menyatakan bahwa karyawan pada dasarnya tidak ingin bekerja dan perlu dikontrol secara ketat. Teori Y menekankan motivasi kepuasan kerja dan mendorong pekerja untuk mendekati tugas tanpa pengawasan langsung. Melihat karyawan sebagai orang yang proaktif dan termotivasi sendiri, menyatakan bahwa karyawan harus dipercaya dan diberdayakan. Teori X dan teori Y menggambarkan model-model motivasi tenaga kerja yang kontras. Pandangan yang kontras ini menyebabkan gaya manajemen dan gaya organisasi menjadi berbeda secara signifikan. Manajer dapat memilih untuk menerapkan strategi dari kedua teori tersebut ke dalam praktik mereka. Teori selanjutnya adalah teori motivasi ERG atau Existence, Relatedness, and Growth. Teori ERG adalah teori yang menjelaskan bahwa motivasi manusia didasarkan pada tiga kebutuhan utama. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer. Penjelasan mengenai teori ERG. Eksistensi, kebutuhan nyata yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Keterkaitan, kebutuhan akan hubungan yang dijelaskan dengan adanya interaksi sosial antar manusia dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pertumbuhan, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang sebagai bentuk aktualisasi diri. Karakteristik teori ERG. Teori ERG merupakan pengembangan dari hierarki kebutuhan Maslow. Teori ERG menyatakan bahwa seseorang dapat memenuhi lebih dari satu kebutuhan pada satu titik tertentu.
Teori ERG menyatakan bahwa prioritas dan motivasi individu dapat berubah-ubah seiring waktu. Penerapan teori ini dapat digunakan untuk memahami masalah motivasi dan rencana pengembangan. Teori ERG dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan khusus karyawan. Teori ERG ini dapat digunakan juga untuk mempertahankan motivasi dan mencegah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Teori selanjutnya adalah teori motivasi Max Keelan. Teori ini adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan, yaitu prestasi, kekuasaan, dan afiliasi. Teori ini dikembangkan oleh David Max Keelan dan didasarkan pada teori motivasi manusia dari Abraham Maslow. Aspek-aspek teori motivasi ini. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk berprestasi dan mengungguli. Lalu kebutuhan akan kekuasaan, yaitu keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu lain. Lalu kebutuhan akan afiliasi, adalah dorongan untuk memiliki koneksi, karakteristik orang dengan kebutuhan tertentu. Orang dengan kebutuhan akan prestasi senang mengerjakan tugas yang moderat, menyenangi umpan balik, dan tekun. Orang dengan kebutuhan akan cenderung bertanggung jawab, berjuang untuk memengaruhi orang lain, senang ditempatkan dalam situasi kompetitif, dan berorientasi pada status sosial. Penerapan teori Max Keelan. Teori ini dapat diterapkan dalam dunia kerja untuk memahami tipe pekerja atau manajer seseorang. Jenis motivasi yang paling disukai seseorang akan menentukan tipe pekerja atau manajer seperti apa mereka nantinya. Lalu yang terakhir adalah teori motivasi Hygiene. Teori ini adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja. Teori ini juga dikenal sebagai teori 2 faktor, teori faktor ganda atau teori bifaktorial. Teori ini dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Herzberg berpendapat bahwa kinerja seseorang di tempat kerja bergantung pada tingkat kepuasan yang mereka alami. Faktor-faktor dalam teori motivasi hygiene ini ada faktor higienis, faktor yang berhubungan dengan kebutuhan fisik atau biologi seperti gaji, lingkungan kerja, dan hubungan interpersonal. Faktor ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakpuasan karyawan. Yang kedua, ada faktor motivasi. Faktor yang berhubungan dengan kebutuhan intrinsik seperti prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab. Faktor ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Untuk penerapannya, untuk menerapkan teori motivasi hygiene ini, manajer dapat mengevaluasi aspek-aspek manusiawi dari karyawannya, berinvestasi secara emosional dalam hubungan dengan karyawannya, merayakan kreativitas karyawan, membantu bawahannya berkembang hingga mencapai potensi penuh. Sekian penjelasan mengenai teori kepuasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun salah dalam berkata atau mengenai penjelasan yang saya jelaskan itu ada yang kurang ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.